Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Randy Nuka Ramana di program Tribun Seri Suara Rakyat. Masih bersama kami di studio Bipos saat ini Ibu Hajah Aida Muslimah, anggota Komisi 2 DPR RI. Namun saya sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya sarankan kepada Sobat Bipos bahwa saat ini kami sedang siaran langsung di 3 platform, yaitu YouTube Banjarmasin Post News Video, Instagram Banjarmasin Post, dan Facebook Bipos Online. Baik Bu, saya langsung ke Bu Aida saja, bahwa saat ini pemerintah sedang menawarkan beberapa skema rekrutmen untuk para honorer-honorer ini. Dari sejumlah persyaratan, dari sejumlah teknis atau yang kemudian diterapkan pada honorer ini, banyak yang merasa, wah aku tidak masuk. Nah mungkin dari Bu Aida sendiri ada masukan kepada pemerintah terkait persyaratan ini seperti apa? Ya kalau saya mungkin menilai seperti ini. Siap. Rata-rata memang tenaga honorer ini kan usianya di atas 45 tahun ke atas. Di luar usia produktif ya. Terus juga masa lamanya kerja itu kan puluhan tahun. Saya maunya pemerintah lebih memprioritaskan mereka yang usianya sudah 45 tahun ke atas, kemudian juga masa kerjanya. Baik. Itu yang lebih diutamakan. Kalau misalkan yang usia di bawah 35 tahun itu kan mungkin bisa saja nanti mereka ikut tes CPNS. Oh, jadi ada pembedaan itu ya, berarti yang usia yang lebih muda diarahkan ke sini, sedangkan yang lebih diutamakan oleh honorer gitu. Iya, kalau lebih melihat rasa kemanusiaannya gitu. Baik. Kalau Ibu melihat bahwa saat ini, apakah rekrutmen honorer ini memang sudah harus dihentikan? Mengingat kan deadline-nya sudah setahun lagi nih Bu. Iya. Ya, apakah harus dihentikan atau memang kalau memang ada perlu boleh direkrut lagi atau kayak gimana? Sebenarnya untuk yang tenaga honorer belum diberhentikan, tapi mereka diberi bayangan bisa ikut tes P3K. Kemudian kalau misalkan tidak lulus di P3K, nanti diambil alih lagi lewat outsourcing. Jadi nanti ke depannya itu hanya ada 2 jenis. Baik. 2 jenis yaitu ASN dan P3K. P3K, betul. Kalau kita bicara bahwa ASN ini kan sangat seksi, Bu. Ya ini menjadi cita-cita semua orang bahwa saya nanti cita-citanya pengen jadi ASN. Kenapa? Karena dapat gaji tetap, kemudian pensiun ada, nah gitu loh. Nah sedangkan karena banyaknya yang pengen menjadi ASN sementara kuotanya sedikit. Nah sebagai aktivis di organisasi, mungkin apakah perubahan mindset di masyarakat agar tidak selalu ASN itu memang perlu atau kayak gimana Bu melihat? Perlu sih kalau menurut saya. Jadi pemerintah juga harus memikirkan juga karena hal itu, karena tenaga honorer yang banyak itu kan menjadi tanggung jawab beban juga kan buat pemerintah, anggaran jadi membengkak dan lain sebagainya. Itu tadi tujuan utamanya memang ingin membangun ASN yang profesional dan sejahtera. Itu kan tujuannya. Sejahtera artinya kan upah mereka di atas dari UMR. Kemudian juga kesejahteraan mereka terjamin. Baik. Kemudian kerjanya mereka juga dalam pelayanan masyarakat lebih proporsional. Gitu. Nah kalau toh memang pemerintah memikirkan tentang tenaga honorer yang tidak lulus misalkan P3K, nah nanti bisa diambil alih lewat outsourcing itu tadi gitu loh. Jadi kesempatan mereka tetap bekerja itu tetap ada. Mengabdi lah intinya Bu. Ya itu kan ya kalau saya bilang mengabdi itu kan memang keinginan setiap orang bahwa mereka ya bisa memberikan yang terbaik untuk pemerintahan, termasuk tentu harapannya tentu ada gitu loh harapannya. Kalau yang tadi Mas Randy bilang harus ada mungkin kolaborasi lah istilahnya. Kalau menurut saya pemerintah dengan pihak swasta, kenapa tidak misalkan dibuka aja, memberikan suatu keterampilan buat masyarakat, jadi mereka tidak terlalu berharap untuk menjadi dengan itu gitu loh SDN gitu. Betul. Dan itu malah saya pikir keterampilan itu malah, keahlian itu malah suatu saat bisa menaikkan ekonomi keluarga, terus juga perekonomian
Kalsel. Jadi rezeki tidak harus di Iya, ASN gitu ya. dan bisa jadi mereka juga menjadi pengusaha di daerahnya masing-masing. Nah, jadi punya skill baru sebenarnya dan membuka rezeki baru buat mereka. Nah, kalau kita bicara harusnya apakah yang jemput bola itu pemerintah kalau kita bicara tadi Bu ya? Apakah yang jemput bola pemerintah atau organisasi ini yang menawarkan udah deh kami juga perlu gitu, ada kayak gimana? Itu tadi ya harus kolaborasi, saling ya ini saling mendukung. Saya kan pemerintah iya, terus kemudian juga pihak swasta iya, organisasi iya. Kalau mereka bersinergi kan saya pikir itu menjadi suatu yang sangat besar manfaatnya buat mereka. Nah, kalau kita dapat bocoran bahwa nantinya selain tidak masuk dalam proses rekrutmen ke honorer ke P3K, mereka nantinya pemerintah menyiapkan skema SEMA termasuk outsourcing tadi Bu. Apakah ini tepat menurut Ibu? Kalau menurut saya tepat aja. Ya? Yang penting memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan di satu kantor nih perlunya misalkan untuk tenaga outsourcing kebersihan berapa, baik. Kemudian juga tenaga keamanan berapa. Oke. Memang harusnya begitu. Tetap kalau memang mereka pengennya tetap bekerja di pemerintahan gitu loh. Betul. Nah, kalau dalam hal ini kita melihat bahwa honorer itu kan terlalu berharap ke pemerintah supaya mereka dipekerjakan terus tapi gitu. Kan tenaga mereka memang dibutuhkan oleh pemerintah. Memang ya? Gitu kan. Oke. Dan harus ada timbal balik juga dari pemerintah melihat kinerja mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi, dan pemerintah harus menghargai jerih payahnya mereka.